Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kurnia Setiawan. Saya mahasiswa Teknik Kelautan Angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang materi jenis-jenis kapal. Nah, pertama-tama, jenis-jenis kapal ini bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, 4 kelompok ini, yang pertama itu adalah jenis-jenis kapal berdasarkan bahan. Yang kedua adalah jenis-jenis kapal berdasarkan bahan penggerak kapalnya itu. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis kapal berdasarkan penggerak utamanya. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis kapal berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama, jenis-jenis kapal berdasarkan bahan. Untuk berdasarkan bahan, ada beberapa jenis-jenis kapal, yaitu yang pertama kapal kayu. Kapal yang seluruh konstruksi badan di kapal terbuat dari kayu. Dan kedua, ada juga kapal fiberglass. Sama dengan yang kapal kayu, kapal fiberglass itu seluruh konstruksi bahan kapal dibuat dari fiberglass kaca yang diperkuat bahan polimer plastik. Yang ketiga adalah kapal ferrosemen. Nah, kapal yang terbuat dari bahan semen yang kuat yang diperkuat dengan baja sebagai tulang-tulang rangkanya. Nah, yang keempat terakhir adalah kapal baja, adalah kapal yang seluruh konstruksi badan kapal terbuat dari baja. Nah, berikut adalah foto-foto eh, jenis-jenis kapal yang berdasarkan bahannya, yaitu yang pertama ada kayu, yang kedua ada kapal baja, yang ketiga ada fiberglass, yang keempat ada ferrosemen. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kapal berdasarkan bahan penggerak. Nah, kalau bahan penggerak ada 4 yang secara keseluruhan berdasarkan bahan penggerak ini secara umum diketahui ada 4, yaitu yang pertama adalah penggerak layar. Nah, kalau kapal dengan penggerak layar ini, kapal ini memanfaatkan angin dengan menggunakan layar sebagai penggerak utama kapal. Dan yang kedua ada kapal dengan penggerak pedal wheels. Ini adalah satu roda yang pada bagian diameter luarnya terdapat sejumlah bilah atau sudut-sudut yang berfungsi untuk memperoleh momentum geraknya, seperti baling-baling. Nah, yang ketiga ini adalah kapal propulsion. Nah, kapal propulsion ini merupakan kapal yang pengoperasiannya menggunakan sistem semburan air sebagai media pendorongnya, sehingga nanti kapal dapat bergerak sesuai dengan kecepatan kapal yang diinginkan. Yang keempat adalah kapal propeller, atau yang biasa kita sebut dengan baling-baling. Nah, baling-baling ini secara umum sepertinya kita sudah tahu, eh, baling-baling adalah kitiran untuk menjalankan kapal. Kitiran ini memindahkan tenaga dengan mengkonversi gerakan rotasi menjadi daya dorong untuk menggerakkan sebuah kapal untuk melalui air. Baik, ini adalah contoh-contoh dari kapal layar, ada kapal pedal wheels, kapal propulsion yang dimana tadi menggunakan media air sebagai pendorong utamanya, dan yang keempat adalah kapal propeller. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis kapal berdasarkan mesin penggerak utama. Ada banyak jenis-jenis mesin penggerak utama, dan yang paling sering dikenal itu yang pertama adalah mesin uap torak. Nah, mesin uap torak ini adalah kapal dengan mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Dan kedua adalah turbin uap. Mesin ini merupakan mesin dengan kapal dengan yang dilengkapi dengan mesin penggerak yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik. Dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Yang ketiga ada turbin electric drive. Nah, turbin electric ini adalah transmisi turbo listrik menggunakan generator listrik untuk mengubah energi mekanik dari turbin, mau itu uap atau gas, menjadi energi listrik, dan motor listrik untuk mengubahnya kembali menjadi energi mekanik ke listrik drive shaft. Nah, ini contoh-contoh mesin uap torak, yang dimana tadi uap torak itu adalah mengubah air menjadi uap. Ini ada turbin uap, serta mesin turbin elektrik. Yang keempat ada motor pembakaran dalam.
Nah, motor pembakaran ini adalah sebuah mesin yang sumber daya tenaganya berasal dari pengembangan gas-gas panas bertekanan tinggi, hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara, yang berlangsung di dalam ruang tertutup dalam mesin yang disebut sebagai ruang bakar atau biasa disebut dengan combustion chamber. Yang kelima ada gas turbin. Nah, gas turbin ini adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari arus gas pembakaran. Sehingga dia memiliki kompresor naik ke atas dipasangkan dengan turbin turun ke bawah dan sebuah bilik pembakaran di tengahnya. Dan yang terakhir adalah mesin dengan tenaga nuklir. Nah, mesin yang bertenaga nuklir menggunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan panas memutar turbin utama. Nah, ini contoh dari mesin-mesin. Ada mesin nuklir, mesin turbin gas, dan pembakaran dalam. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis kapal ini yang berdasarkan fungsinya. Ada banyak sebenarnya berdasarkan fungsi, tergantung bagaimana kita mendeskripsikan fungsinya itu tersendiri. Nah, yang pertama itu berdasarkan fungsi ada kapal penumpang atau passenger ship. Nah, kapal penumpang ini adalah kapal yang khusus untuk mengangkut penumpang atau kendaraan. Yang kedua adalah kapal barang atau kapal kargo. Nah, kapal barang atau kapal kargo ini adalah sejarah jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah kapal fungsional. Merupakan jenis kapal yang tidak digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang, melainkan berfungsi untuk menjalankan suatu tugas-tugas tertentu seperti memadamkan api bila terjadi kebakaran di kapal di laut maksudnya saya. Kemudian ada lagi berfungsi untuk tugas kapal militer gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya ada kapal penumpang, kapal barang, kargo, kapal fungsional ini seperti yang gambar pertama, ini adalah kapal derek. Nah, yang kedua itu adalah kapal pengeboran. Yang ketiga itu ada kapal icebreaker atau di mana yang biasa digunakan untuk memecah es di pokoknya memecah es. Dan yang keempat ada kapal berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Nah, sampai sini saja mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi jenis-jenis kapal berdasarkan fungsi, berdasarkan bahannya, berdasarkan alat mesin penggerak dan bahan penggeraknya. Mungkin sekian saja dari saya, Andre Setiawan. Apabila ada salah kata atau perucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.